tidak lama-lama lagi, mari kita sama-sama menyimak, hadirkan hati kita secara utuh ya Bu ya. Jangan sampai hadirnya fisik di sini tapi pikirannya masih di rumah gitu. Aduh itu apa gitu yang harus dipikirinnya. Insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama kosongkan gelas kita. Ya mungkin di sini nggak ada air dan gelas, tapi dalam artian kita kosongkan pikiran kita sama-sama menyimak ilmu-ilmu yang nanti akan menjadi bahan untuk kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi hikmah untuk perjalanan kehidupan kita. Itu saja. Mangga kepada Ustadz Maman dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah sawit dialungkeun ka sumur. Cakep. Buah sawit salah ulang ini. Buah salam dialungkeun ka sumur. Cakep. Nu ngajawab salam didoakeun panjang umur. Amin ya Allah ya Rabb. Payung 1000 tahun. Alim. Payung Alim nyalira wae gitu. jadi awalnya gitu kayak ikan lah gitu ya, sampai 1000 tahun. Sekali dia ini punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah salam, buah sawit. Cakep. Anu ngajawab salam didoakeun loba duit. Amin. Tarik bisa ya. Hoyong atuh dasar. Iya, karena kita tidak memungkiri memang itu yang ininya. Realita. Jadi segalanya dengan itu, tapi tidak jadi masalah ya. Karena memang fitrah manusia itu seperti itu. Apalagi perempuan, seperti yang sering saya ulang-ulang ya punya. Perempuan itu tidak lepas dari 3 N, 3 NG apa Bu? Ngemil, ngemol, sama ngomel. Enggak. Ngemil, kedah ayat, bulus. Yang punya? Ngemol juga kedah ayat, bulus. Upami ngemil ngemol ke ayat bulus, dongkap tah nu katiluna naon Bu? Ngomel. Ngomel. Berarti upami perempuan tos ngomel-ngomel eta teh tanda keras yen dompetna tos mulai iblis. Kedah paham berarti namanya. Aduh ya Allah. Keduanya punya, namanya punya. Dan kehidupan memang seperti itu. Tongkoro kurang anu biasa asal kiai masih pendek peryogi karena artos. Bil pulus hayatul mulus biduni pulus kuku lutus. Dengan pulus hayatul mulus kehidupan jadi mulus. Biduni pulus kuku lutus, tanpa pulus jadi kuku lutus. Ini punya. Kita ngalaparkan dulu ya Bu ya. Kupantun yang biasa. Jika rasa ninggal masih apa tuh Bu? Yuk, saya sembarang pantun ini yang selalu diulang-ulang oleh kiai saya. Ini berharap kita ngalap berkah ilmu dari kiai. Saya seribu sama saya. Jika rasa tinggal batu, laut-laut jadi
Hari cacat dinahun tuh laun-laun mah di kan daya mengalami berkahnya rekomendasi pentingnya karena memang selalu diulang-ulang oleh Kiai Abi kapungkur menuju Abi masa tren. Jadi ngalam berkah namanya ibunya kurang ngawita. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Dalam sebuah ayat suci Al-Quran Allah katakan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-Mukarramun, para ahli ulama, para kiai, para sesepuh, para ustadz yang dihormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kehilang bapak-bapak anu taat agama, ka ibu-ibu anu sae kolbu, ka teteh-teteh anu saleh, soleha atau soleh? Soleha gitu. Soleha kanini anu jalan putri. Pertanyaan dari ini mah. Mudah-mudahan kurang dipaparin ku Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan di dunia dibikeun kasawargi. Amin ya Allah ya Allah. Pada diajar bahasa Sunda teh karakok beningannya punya. Terus saya biasanya bahasa Indonesia bayar. Aduh, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam karunia, baik itu rahmat, taufik, hidayah, nikmat, baik itu nikmat iman maupun nikmat Islam, sehingga dengan adanya karunia dari Allah itu kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan oleh Allah untuk bisa bermuajahahan pada umlawung pa'amprok jongkok di nalarata tolakul ilmi. Abi betul-betul selalu mengingatkan bagaimana pentingnya ilmu. Jadi, setiap kajian pasti membahas yang pertama kali itu adalah tentang fadilah ilmu. Kenapa? Ini untuk motivasi kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sing saha jalma anu mengarungi satu jalan yaltamisu fihi ilman, yang di sana terdapat secuil ilmu, maka apa? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka dia akan dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ibu di
bisa lewat HP punya. Banyak di sana yang menginginkan apa? Hadir di sini, mengalami ilmi, mendapatkan ilmu yang banyak dan yang lainnya. Tapi ternyata oleh Allah disibukkan dengan hal-hal yang lain sehingga mereka tidak bisa. Berarti orang-orang yang bisa hadir di tempat yang dimuliakan oleh Allah ini adalah orang-orang pilihan yang ditakdirkan oleh Allah untuk bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Sahalallahu lahu bihi thariqun ilal jannah, yaitu dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam sebuah hadis dikatakan man kharaja fi talabil ilmi, sing sahaja anu keluar fi gumina fi talabil ilmi, untuk niat ikhlas karena Allah untuk bertalabul ilmi, maka apa? Allah fisabilillah, dia berada di jalan jihad fisabilillah. Hasbu, perang mengetar senjata dan yang lainnya berperang untuk mati syahid. Ibu mah hanya tinggal keluar di bumi, bro, misalkan ketimpa pesawat, misalkan ibunya meninggal dunia, syahid bisa asal apa niatnya talabul ilmi kagak tanpa ini dia bismika Allahumma ahya wa bismika. Kadang seperti itu dapat tadi mana mengkewe nundutan komunitas. Oh bisa juga, tapi ingat bu, kalau ibu keluar dari rumah jangan pernah lupa untuk selalu bertawakal kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Niat ya Allah, saya niat keluar dari rumah ini untuk apa? Untuk talabul. Kemudian kita katakan Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka ada yang menjawab doa kita. Siapa? Malaikat. Silakan cek dalam kitab Riyadhus Shalihin. Itu dikatakan apa? Kalau kita mengatakan Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu ternyata apa? Ada malaikat yang mengatakan apa? Hutihi ya Allah, kufihi ya Allah, wa wukihi ya Allah. Apa hutihi? Ya Allah, tunjukkan dia, berilah dia hidayah. Jadi mudah-mudahan kalau kita misalkan keluar dari bumi tidak tersesat. Kenapa? Karena ada yang mendoakan. Siapa yang mendoakannya? Malaikat. Hutihi ya Allah. Kalau ayo ada terus ayo governmentnya, kayak wazir dan yang lainnya, insya Allah mau tersesat. Tapi mungkin bukan jalan itu yang tersesat. Bisa jadi apa? Kita akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala atas doa siapa? Malaikat. Maka jangan pernah lupa imam royal yang langsung keluar di bumi. Assalamualaikum langsung tanpa mengatakan Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang pertama apa? Hutihi, beri petunjuk ya Allah dia, beri hidayah ya Allah dia. Kemudian apa? Kupihi, cukupkan. Maka upami pamoget mah, hapunten ya, pamoget mah kudu di luar. Upami istri tidak. Kenapa? Karena pamogetnya dalam bahasa Arab disebut apa? Rojulun. Itu satu kata dengan rijlun. Rojulun teh laki, ari rijlun teh kaki. Artinya ari pamoget mah kudu keluar, ngalengkah keluar. Ngalengkah keluar. Sementara ari perempuan disebutnya mar'atun. Apa mar'atun itu? Perempuan itu sama satu suku kata dengan mir'atun. Apa mir'atun? Cermin, kaca. Jadi perempuan udah sehari-hari lagi ningali wae kaca. Sok kira aya mobil ngalangkung. Tong mobil ngalangkung, urang mah ngalangkung pasti ngaca berarti dulu. Jadi pas mobilnya kacanya dibuka gitu ya. Fitrah. Ayo pemengat rijlun dah keluar. Makanya apa? Sunnahnya laki-laki itu adalah mencari wajib rijlun. Sementara perempuan ari ngaca sok di luar atau di dalam? Anu berjam-jam di mana, di luar atau di dalam?
Dugikeun ka abdi upami bade angkat-angkatan upami sareng kabogoh gitu nya atau mantan kabogoh. Sareng mantan kabogoh mani lami sajam ngaca. Jengjot kaki, jengjot sakit, jengjot kaki, jengjot itu sampai seperti itu. Jadi kumlihi ya Allah, kata malaikat itu, cukupkan dia. Jika laki-laki keluar dari rumahnya untuk apa? Mencari nafkah, niat untuk mencari nafkah anak dan istrinya, maka berjalannya seperti seorang mujahid. Kupihi ya Allah. Kalau dia mengatakan Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Cukupkan dia ya Allah dari rezekinya dan yang lain. Nah, itu juga apa? Berdoa. Sinkron ketika seorang laki-laki atau seorang suami keluar dari rumah, Bismillah tawakkaltu, kemudian ibunya juga berdoa, menitipkan suami itu kepada Allah Subhanahu wa taala, sinkron Allah akan berikan keberkahan untuk rumah tangga kita, sakinah mawaddah warahmah. Mau pamit dan kira-kira nanti bersikap kepada suami itu seperti apa? Misalkan pemegat bongkar nyetak kartos amplop ini tebel bisa 100 lembar pasikeun ka ibu kira-kira bunga atau nabi bunga tapi kan seribuan. Terus bilang ke suamina ya kanggo sabulaneun kira-kira suami lu itu waras teu waras atau nabi teu masih ke amplop berisi kartos 100 lembar seribuan ieu kanggo sabulaneun kira-kira waras atau nabi teu waras atuh pakai masihan oke teu waras kira henteu gitu. Kayak ini. Pak kalau teu waras ya Allah gitu. Pangna masihan oke waras. Da upami teu waras. Upami teu waras mah moal masihan. Da moal biasa dikamal da teu waras ieu. Mani upami sakit mah ibu upami sakit mah ieu kumaha bu? Maksudnya sakit mental dan yang lainnya. Moal biasa masihan, pangna masihan oke usaha waras. Misalkan suami ngaboler we sare we misalkan di bumi eta waras atau nabi teu bu? Teu waras? Astagfirullah. Masih tetap teu waras. Suami berarti upami aya tamu misalkan Pak RT, Pak RW bongkar, ka mana suamina? Ujung gering. Tidur. Masih waras ibu eta mah. Kade punya sok sanal sahalin sekecil apapun. Makanya uang diberikan oleh suami, tapi ingat bu, apa yang harus dikatakan? Ya alhamdulillah cukup baik 30 tahun dari iya gitu. Kenapa? Kalau kita sering bersyukur kepada Allah maka akan ditambah nikmatnya. Tapi kadang-kadang kita selalu apa? Pikiran kita lebih dulu dari takdir Allah. Memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Iya lah 100 kan 100 lembar nyamunya 1000-an berarti kan seberapa? 100.000 kan? Kagak sakulaneun eta teh waras masih tetap waras. Cukup alhamdulillah cukup. Pikiran kita langsung ieu kanggo sakulaneun ieu aya lawan. Ya Bu. Bermeser endog wae kan endog sabaraha Bu? 30.000 meser ieu can gas can ieu can budak mah 10 gitu. Kita nawang uang dulu sebelum itu tuh. Akhirnya apa? Kita tidak yakin dengan rezeki Allah. Tidak yakin. Dengan tidak yakin itu bahaya. Apa? Ana inda abidon mimpi kata Allah. Aku teh termasuk anak inda abidon mimpi. Aku gimana prasangka hambaku. Ayo kita terus diberi kaget ke Allah 100.000 teh kata wasilah nama hidupnya. Hakikat nama di Allah.
Sekarang kita tes. Wah, cuma mau cukup ya belum sampai nyebutkan ke suami oke tua. Kemarin seperti itu. Akhirnya apa? Allah akan wujudkan kekhawatiran kita itu karena khawatirnya sesuatu yang buruk, maka Allah akan wujudkan keburukan bagi kita sehingga buruk. Husnul baru adalah iman. Dan dikasih sabar hawa sampai perak 2 perak, alhamdulillah. Iya. Misalkan suami ngasih tadi 100.000, masih kena nafas dan suami masih. Mungkin itu rezeki Allah yang lebih dari 100.000. Lihat anak-anak masih bisa makan dengan uang 100.000. Ini itu rezeki mungkin yang oleh Allah tambahkan. Kalau kita bersyukur, Allah tambah lagi. Besok sampai 100.000, 1 juta. Loh, tapi di mana? Nang minggu. 1 juta. Bersyukur ya alhamdulillah. Besok lagi nanti apa seberapa? 1 triliun, masya Allah. Alhamdulillah ya punya ya. Alhamdulillah. Pertama apa? Husnudillah kepada Allah. Jadi sebanyak apapun suami datang dengan rezeki dari Allah, itu dari Allah yang Allah tetapkan hari itu dapat sekian. Jangan ngomong heula, nu penting apa? Syukur heula, alhamdulillah. Maka apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Panah rezeki kita tidak ditambah teh, budak gering, utang di mana-mana. Terus bisa jadi kenapa? Karena seorang istri mungkin ngawang-wangna keburukan. Suami bagus halus, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bagi kurang ke apa yang punya? Seperti apa suami mendapatkan 100.000 teh? Bisa jadi dihina orang lain, bisa jadi lebih sudah, bisa jadi tabrakan heula, bisa jadi apa? Belum tahu. Nah, kadang ada suami masuk pada apa ini masuk curhatan. Seperti bullying, bobo di jalan, jangan gitu. Sang suami mah biasa, nama tangan. Ya, di mana curhat kayak istri yang ngomong gitu ya, Jadi bisa jadi apa? Itu mendapatkan 100.000 itu dengan penuh kerja keras. Hulu dijadikan suku dijadikan hulu. Tanpa tahu kita prosesnya. Hari pas dongkrak, ngarengap lagi 1 tahun. Yang penting apa? Syukuran. Hari nikmat yang ditambah, syukuran. Yang punya. Nah, itu upami suami kering pun tadi punya upami ibu dan jaminan kering misalkan. Susah tuh triliun. Coba kira di kantor, misalkan anu kering gini ya, misalkan anu undur, misalkan ditaruh sama yang naon, kayak cikopi, ditawaran cikopi, bilang naon kali, ditawaran bubur, bilang naon embung, ditawaran daging hayam, hoyong naon utah, hoyong utah. Lihat saham jualan utang. Lihat tuh kalau pas gering. Maka apa? Alhamdulillah ketika suami mendapatkan rezeki sekecil apapun, kita mengatakan alhamdulillah ya Allah cukupkan. Atau ya Allah cukup. Maka apa? Karena kita sudah urus kepada Allah. Oh iya, mungkin rezeki suami saya seperti ini. Oh iya, mungkin rezeki keluarga saya seperti ini, 25.000 perak, 10.000 perak, misalkan sehari. Karena ini sesuatu yang apa? Yang Allah takdirkan kepada kita, dapat 20.000, 10.000 misalkan sehari. Itu yang Allah takdirkan. Sampai orang Arab mampu mengatakan apa? Lawit tolatum alal ghaib lahtartum alal waqi. Apa? Jika kita sudah bisa menerawang sesuatu yang gaib, tahu apa yang akan terjadi, bisa melihat apa yang terjadi esok hari, maka kata orang Arab, lahtartum alal waqi, maka antum akan memilih apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah hari ini. Misalkan kita ditakdirkan tadi apa? Berapa tadi Bu? Di amplop
daripada 1 juta hari ini kemudian lenyit. Ya, tetapi 10 juta kemudian ketipu misalkan. Lebih menyakitkan lagi, mendingan apa? 100.000 ahtartum alal waqi, kata orang Arab. Maka kita akan memilih apa yang terjadi hari ini yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Kenapa? Karena inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Susah ternyata. Imam Ash-Shibli, ini dahsyat sekali. Ada Imam Ash-Shibli. Imam Ash-Shibli itu ketika beliau sedang berdakwah, ternyata orang kalimatnya meninggal dunia. Orang kalinya meninggal dunia, akhirnya disuruh oleh istrinya supaya mengabarkan kepada Imam Ash-Shibli. Akhirnya diutus salah seorang, dikatakan, ya Syekh, anak antum meninggal dunia hari ini. Apa jawabannya? Alhamdulillah. Apa aku bilang? Alhamdulillah. Kenapa? Ini levelnya sudah bukan makom kita lagi ya punya. Kita ibu upami anak meninggal dunia apa yang dikatakan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sambil nangis sambil boboakan, boboleran gitu punya stres dan yang lainnya. Imam Ash-Shibli justru mengatakan alhamdulillah. Kenapa? Karena Imam Ash-Shibli sudah tidak melihat lagi hari ini. Apa yang dia lihat adalah apa yang akan terjadi esok hari. Apa? Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kalau hari ini kita bersedih, yakin esok hari akan bahagia. Kenapa? Itu janji Allah bahwa di balik kemudahan, di balik kesusahan ada kemudahan, di balik kesulitan ada kemudahan, di balik kesedihan ada kebahagiaan. Itu sunnatullah yang terus apa? Berputar di antara hidup manusia. Dan itu tidak ada yang bisa menghalangi. Itu takdir Allah. Maka Imam Ash-Shibli bukan melihatnya hari ini. Dia memang sedih-sedih. Tapi apa? Bukan melihatnya hari ini, tapi apa yang akan Allah berikan kepada kita ketika kita apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang meninggal dunia, alhamdulillah. Ke daerah pas meninggal mah, aku mah dirinya dunia. Tiasa udang itu. Orang nangis tiasa udang itu. Wah. Dan itu mah takdir Allah. Sekarang apa? Bagaimana kita menyikapi takdir Allah? Takdir Allah. Kadang kita menyikapinya itu dengan menangis dan yang lainnya. Tapi makomnya Imam Ash-Shibli ini udah better ini orang kita mau wali. Kalau ibu jadi seorang wali itu dahsyatnya luar biasa. Wali murid yang ini. Wali muridnya, insyaallah nggak apa. Sampai seperti itu hatinya itu apa? Makanya kan seperti tadi kata orang Arab, lawit tolaktum alal ghaib lahtartum alal waqi. Jika kita bisa melihat apa yang akan terjadi hari ini, apa yang akan terjadi besok hari, atau melihat sesuatu yang gaib yang Allah takdirkan nanti besok hari ini apa? Lahtartum alal waqi, maka kita akan memilih apa yang ditakdirkan oleh Allah hari ini. Walaupun apa? Kita miskin, kita dihina, kita dibully, kita nggak punya uang, nggak punya baju, nggak punya rumah, nggak punya apa-apa. Lahtartum alal waqi. Kita akan apa? Memilih apa yang terjadi, apa yang sudah terjadi yang ditentukan oleh Allah hari ini. Maka tarimakeun ya punya. Sekali lagi kata apa saudaraku? 100.000. Kada kumaha urang? Alhamdulillah. Tak pedi sok tiap 100.000 berarti sumput tuh. Entah. Biar ditiru adegan ini. Sampai mana tadi? Ada 3 jawaban malaikat ketika kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nuka hiji naon Bu tadi Bu? Hudihi. Apa Bu? Hudihi. Ya Allah berikan hidayah, berikan petunjuk kepada suami saya, kepada orang itu. Kata siapa? Malaikat. Yang keempat, yang keduanya apa Bu? Kupihi, cukupkan rezekinya, cukupkan ininya. Insyaallah ini namanya rezeki ujung-ujungnya tahu ya untuk kami spiral coba Bu. Katanya hati atau
dihina, nyambungnya Iya. di goblok-goblok semuanya, begitu-gitu dihina dan yang lainnya ada uang 300 juta, ya kan? Keluarga. Diumrohkeun, terus dinaokeun, Dibangunkan rumah. dibanting. Dibangunkan Oh iya, anaknya begini di, ya Allah. beasiswa. Padahal dia tidak pernah mengira gimana uang 300 juta orang jualan seperti itu berjengkel laku apa saja kan? Gimana mau mendapatkan 300 juta? Gimana? Baru satu-satu orang yang ngasih aja 300 juta. Dari mana? Kita juga nggak kepikiran gimana bisa umroh dan yang lainnya yang punya. Tapi kalau Allah sudah berperan, kalau Allah sudah menentukan, semuanya mudah. 300 juta, 300 juta ya. Hasil hasil dipermalukan. Kejadian-kejadian kayak gitu, masa kita tidak membuat kita yakin sih? Banyak sih contoh-contoh. Tapi sampai sekarang kita masih belum. Kita jualan es gitu kita kan kenging per hari kesempatan. Jualan jualan es kira-kira seberapa kan? Kita kata yang 300 juta bisa umroh, kemudian diapain rumahnya di ini, anaknya dikasih siswa dan yang lain. Bukan hanya satu orang saja, ada yang ngasih 100 juta juga. Masya Allah, luar biasa. Makanya apa? Kejadian-kejadian itu ada yang sama sebetulnya dihina juga di seorang perempuan kalau nggak salah ya. Waktu itu ada juga yang dihina tapi tidak viral dan tidak ada yang ngasih uang 300 juta, 100 juta, ada yang seperti itu. Tapi giliran itu sengaja oleh Allah dimunculkan hal-hal seperti itu agar apa? Kita lebih yakin dengan rezeki Allah. Karena terkadang ketika kita melihat kehidupan kita di rumah pusing, gaji sekian, hari anak 20, istri 4. Ya benar. Aku pusing guisan gitu. Mungkin tinggal 5 dia. Saking apa? Saking riuh memikirkan kehidupan. Padahal itu sudah ada ranahnya yang urus. Siapa itu? Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau ingin menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan bisa dihitung. Kenapa Allah mengatakan engkau langsung memastikan gitu ya? Memastikan bahwa kita tidak akan bisa menghitung. Karena itu ranah Allah. Sudah, kita mau fokus apa? Ibadat sebaik-baiknya kalau ilmu salah satu. Yang urus rezeki dan yang lain pas serahkan mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kudu kieu nya namanya. Gara-gara 100 ya. Yang ketiganya dikatakan oleh malaikat, ini belum pembahasan yang ini. Biasanya punya selalu tidak sampai kepada pembahasan itu. Yang ketiganya wauqihi. Apa wauqihi? Ya Allah lindungi dia. Didoakan ke malaikat, maka tohilaku khususnya bapak-bapak nusuk kadwal rumah gitu ya, sekeluar rumah untuk mencari nafkah dan anak dan istri. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama oleh malaikat, ya Allah berikan hidayah, berikan petunjuk kepada dia, ya Allah cukupkan dia. Kemudian ya Allah lindungi dia. Ini punya pas ayeuna mulai ayeuna keenjing mentok keenjing dimulai harita ayeuna keneh oke ayeuna bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ujug-ujug ke di jalan Ibu Mas Batangan. Amin gitu. Ya sangat terang ya. Ada kita tiru 300 juta lagi. Iya Mas Batangan, nimu deh. Ternyata mainan mungkin, itu yang ya.
Yang keduanya baru kita masukkan. Terlalu lama nanti kalau saya lebih membahas lagi ini. Yang keduanya adalah pembahasan kita apa Bu? Itu kan judulnya kita dilapin meraih derajat tinggi dengan Mi'raj. Itu dengan Mi'raj. Tapi saya akan membahas dulu tentang bulan Rajab. Ya, karena ini semuanya berada di bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah bulan yang dimuliakan, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Di samping memang peristiwa besar juga terjadi di bulan Rajab, yaitu seperti Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu Rajab ini saking dimuliakannya bukan hanya oleh umat Islam, tapi orang-orang kafir Quraisy juga ternyata memuliakannya. Bahkan sampai-sampai bulan Rajab ini mendapatkan gelar yaitu Syahrul Asham. Apa Syahrul Asham? Bulan tuli. Kenapa disebut bulan tuli? Karena pada bulan ini semua orang Arab itu meletakkan senjatanya, Bu. Pedangnya disimpan, panahnya disimpan, tombaknya disimpan. Sehingga tadinya biasanya suka ada bentangan terang. Beradunya, oh ya beradunya ya. Beradunya pedang terang-terang koreng terang gitu. Orang Sunda terang kayak gitu. Biasanya sering terdengar seperti itu, tapi masuk bulan Rajab tidak ada. Tidak ada lagi apa namanya? Sabetan pedang dan tidak. Bahkan tidak ada lagi apa jeritan karena gara-gara orang tertusuk pedang, tertusuk panah atau tersabat oleh pedang dan yang lain. Tidak ada. Makanya apa? Bulan Rajab disebut sebagai bulan unggul. Kenapa? Karena di dalamnya tidak ada lagi cerita-cerita atau apa sabetan-sabetan atau apa beradunya suara bunyi beradunya pedang atau senjata dan yang lain. Maka disebut saking apa? Saking dimuliakannya bulan Rajab oleh siapa? Oleh orang Arab. Bahkan ini dipelihara oleh Islam. Apa? Ada orang ketika berperang kemudian apa? Terbunuh dia apa namanya? Membunuh ayahnya. Misalkan dia berperang dengan ayahnya, kemudian ayahnya meninggal dunia. Dia datang kepada orang yang dibunuhnya, kepada keluarga yang dibunuhnya, silaturahim. Dan ternyata keluarga yang dibunuhnya itu ternyata apa? Menerima dengan tangan terbuka, saling memaafkan dan yang lainnya. Itu saking apa? Saking memuliakannya bulan Rajab. Bahkan ada orang yang dibunuh ayahnya datang kepada pembunuhnya, coba lihat. Kira-kira ibu bisa seperti itu? Ayah ibu misalnya dibunuh, kemudian datang kepada pembunuhnya dan meminta maaf silaturahim bisa ngopi bareng dan yang lain. Kenapa? Karena gara-gara memuliakan bulan Rajab. Maka apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan bulan Rajab sebagai bulan yang mulia. Mulianya apa? Karena memang dimuliakan oleh Allah. Kemudian terdapat peristiwa yang sangat besar yaitu Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para sahabatnya itu sudah setar mulai di samping mereka apa? Melakukan kebaikan, fokus kebaikan, kemudian apa? Sedekah diperbanyak lagi. Nuka mari misalkan bulan-bulan sebelum Rajab sedekah dengan 100.000. Waktu bulan Rajab 1 juta, biasa orang itu. Biasa insya Allah, amin. Terus di bulan Rajab, bahkan apa? Quran diperbanyak, bersedekah, kemudian sholatnya, betul, kenapa? Para sahabat radhiyallahu anhum itu melakukan hal seperti itu termotivasi juga apa? Menyambut satu bulan yang penuh dengan keberkahan. Untuk di Indonesia punya ibu-ibu ini misal pengawasan ya, sering kuliah bilang apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Memang doa itu bukan dari Nabi. Hadisnya doa bahkan disebutnya mautu. Tapi apa? Doa itu bagus. Kalau memang doa itu bagus, kenapa tidak? Bukan mengamalkan, bukan
meyakini bahwa itu hadis dari Rasulullah, bukan. Tapi apa? Doanya bagus. Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami di Rajab, di bulan Rajab, wa Sya'ban, dan berkahi kami di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah usia kami di bulan Ramadan. Para sahabat untuk menyambut Ramadan sudah mulai dari bulan Rajab. Maka ada seorang ahli sufi mengatakan bahwa bulan Rajab itu adalah bulan untuk menanam, Sya'ban bulan untuk menyiram, dan Ramadan bulan untuk memanen. Hari bulan tuh lihat hari kurang nyananam di bulan Ramadan, nyiram oge di bulan Ramadan, manen oge di bulan hari sahabat di bulan Rajab, nanam, kemudian memelihara, menyiram dan yang lainnya, kemudian apa? Memanennya di bulan Ramadan. Pantas para sahabat mendapatkan apa? Lailatul Qadar setiap tahun. Hari kurang ada mulai nanti setak lagi terus ketinggalan jauh. Bulan Ramadan lembe menanam, bulan Ramadan kene menyiram, bulan Ramadan kene baru memanen. Islam dahsyat memelihara bulan Rajab dengan apa? Dengan amalan kebaikan dan yang lain. Maka Rasulullah SAW menganjurkan para sahabat untuk apa? Muliakan bulan ini dengan memperbanyak ibadah, khususnya Al-Quran, dan mereka termotivasi untuk menyambut satu bulan yang berkahnya luar biasa. Khairun min alfi syahrin, di dalam bulan tersebut ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul bulan Rajab disebutnya bulan Turi. Kalau kita berpikir bahwa bulan Rajab, Isra dan Mi'raj yang terjadi di bulan Rajab itu masuk akal atau tidak masuk akal? Tidak masuk akal. Masuk akal ya Bunyi? Tidak masuk akal. Ya kalau kita melihat pemahaman kita itu pasti tidak masuk akal. Gimana? Di sepertiga malam tiba-tiba dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya sakolepan. Kemudian setelah itu apa? Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Balik lagi acuk biasanya hari kurang ke misalkan kabulan misalkan kena nangge naon. Acuk biasa Bu. Gitu kan jika Superman biasa nyampe ke bulan kalau pikiran atuh lembe oge keluar di mana gue namanya teh ya pikiran apa atmosfer ya, dari atmosfer saya pas langsung kayak di apa katanya kayak di ini ya Bu ya, Dihimpit. karena dihimpit luar biasa. Boro-boro kasih Sidratul Muntaha kabulan we oge kurang biasa pakai baju biasa semuanya apa? Bahkan astronot oke tidak hanya pakai baju itu juga, ya. Ketika keluar dari sini harus pakai pesawat yang bisa melindungi. Kalau tanpa itu bisa kita keluar dari atmosfer bumi? Tidak. Hancur. Dahsyat berarti nikmatnya Rasulullah SAW. Dan itu apa? Menurut kita, menurut akal kita, nggak mungkin. Nggak nyampe. Kenapa? Karena kita berbicara kekuatan kita. Tapi kalau kita berbicara kekuatan dan kekuasaan Allah, mungkin ya? Mungkin. Sama halnya seperti misalkan kita misalkan nih satu nangkuk gitu. Betul. Satu. Misalkan dia tiangnya punya. Dibayangkan tiang, ini tiang, kemudian kita tarik benang. Dan kita ambil semut, berjalan, suruh aja jalan kaki semut itu dari sini ke sini. Kita lami itu, lami. Tapi kalau bisa semut itu kita pindahin lami itu. Kalau dari sini ke sini, kalau dia Nabi Muhammadnya sendiri yang berjalan sendiri, itu
kekuatan manusia, kekuatan akal kita. Tapi kalau berbicara kekuatan dan kekuasaan Allah, maka hal itu mudah. Kapungkur terus dicontohan di waktu zaman zaman Nabi Sulaiman. Sok kira tinggal waktu harita sah menawarkan. Ketika Ratu Bilqis mau menemui Nabi Sulaiman, kan jalan kaki sampai sebulan, dalam satu lewat dikatakan 2 bulan perjalanan itu, datang sambil bawa ini untuk apa namanya? Untuk mengikuti apa namanya? Untuk menyerah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada jin Ifrit yang perkasa itu, ya Nabi Sulaiman, saya bisa mendatangkan singgasananya Ratu Bilqis sebelum Anda berdiri. Dari dulu. Ternyata ada yang lebih hebat lagi. Siapa ahli kita? Ini seorang manusia. Ya tapi ya Allah, saya bisa mendatangkan Ratu Bilqis sebelum Anda melihat ke sana. Berarti lebih cepat, artinya bahwa kekuatan manusia sebetulnya lebih dahsyat dibandingkan dengan jin. Maka asal akal. Jadi masih kena sieun ujung. Tapi dia sangat mesin sendiri. Baik, asal minum ke diantar ke orang yang ngomong. Mantap. Pilih misalkan masih kena yang diantar, misalnya salah kira perlu enak-enakan tidur di rudal ke siun je. Kena ayat juri, genderuwo dan yang lainnya. Padahal sudah dicontohkan dulu bahwa manusia itu lebih hebat, lebih dahsyat dibandingkan dengan makhluk yang lain. Makanya kan Nabi Sulaiman percaya memindahkan apa? Memindahkan singgasana Ratu Bilqis hanya dalam tarful ayun, hanya dengan sekali melihat kayak gitu langsung ada. Sementara pada Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW kita tidak percaya. Ternyata apa? Kalau kita berbicaranya tentang kekuatan dan kekuasaan Allah masuk. Kenapa? Karena asro, bahasanya apa? Asro itu memperjalankan. Allah memperjalankan siapa? Nabi Muhammad SAW. Di sini langsung ke sini. Dari sini juga ke sana. Dan letak lebih masuk akalnya lagi kalau kita berbicara ini apa? Begitu sampai ke sana, ke Sidratul Muntaha, ternyata dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan seperti ini. Ini misalkan Sidratul Muntaha. Ternyata ada batas di mana seluruh malaikat atau seluruh makhluk itu tidak boleh melewati batas itu. Kecuali apa? Makhluk-makhluk yang sudah diizinkan oleh Allah. Salah satunya dalam kitab Ibnu Katsir itu dikatakan Hamdatul Arash, malaikat pembawa Arash. Apa? Misalkan di Sidratul Muntaha. Di sini tuh ternyata ada batasnya. Jadi hatta malaikat Jibril pun yang menjadi gaibnya Rasulullah SAW begitu nyampe ke perbatasan itu, beliau mohon maaf kepada Nabi Muhammad, saya tidak bisa mengalihkan. Silakan Anda sendiri saja yang bisa. Kenapa? Karena selangkah saya masuk ke dalam batas tersebut, maka saya akan hancur. Malaikat Jibril dengan batas seperti itu. Tapi Rasulullah seorang manusia. Malaikat Jibril malaikat. Rasulullah seorang manusia. Ternyata mampu melewati batas tersebut. Orang kumaha sebenarnya jelema teh lebih mulia daripada makhluk-makhluk yang lainnya, termasuk malaikat. Terus masuk sampai apa? Sampai ke Sidratul Muntaha. Ujung tidak ada lagi ujung kecuali ujung Sidratul Muntaha. Untuk menerima apa? Menerima apa? Perintah sholat. Perintah sholatnya tadinya berapa? 50. Berapa balik berarti Rasulullah? Berapa balik berarti Rasulullah meminta keringanan kepada Allah? 9 kali bolak-balik kayak gitu. Setelah itu apa? Masih diminta oleh Nabi Musa untuk memberi keringanan lagi. Apa jawaban Rasulullah? Sebetulnya mau saja Rasulullah. Tapi apa? Rasulullah juga berpikir
10 kali gitu kan. Kira-kira bakal dapat oleh-oleh naon? Leres tuh. Kan ayeuna 9 kali 5 sabaraha? 45. 45. Berarti kalau dongkap deui nuhunkeun keringanan berarti 50. Berarti kita enggak sholat. Makanya Rasulullah ketika Nabi Musa alaihissalam, ya sudah berapa kali? Kenapa? Kita berpikir Rasulullah, kalau ini saya minta lagi pasti dikurangi di 5. Terus oleh-olehnya naon? Oleh-oleh Islami. Sementara oleh-oleh yang dihasilkan dari perjalanan yang di luar akal, yang dahsyatnya luar biasa. Seluruh makhluk tidak ada yang bisa seperti itu kecuali apa? Hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti oleh-olehnya adalah sesuatu yang dahsyat. Apa? Sholat dahsyatnya luar biasa. Kenapa? Karena dihasilkan dari perjalanan yang dahsyat. Sampai malaikat Jibril pun seperti tadi digambarkan apa? Ada batasnya. Selangkah saya ke sana, saya akan hancur ya malaikat Jibril. Padahal apa? Selama ini Rasulullah selalu digaidi oleh malaikat Jibril. Bahkan malaikat Jibril dikasih gelar Ruhul Amin dan tidak dikasih gelar kepada malaikat-malaikat yang lainnya kecuali hanya malaikat Jibril. Tapi ternyata tidak mampu untuk sampai ke sana. Yang dihasilkan hanya sholat. Ternyata sholat ini sangat dahsyat sekali. Makanya ada seorang yang mengatakan, ini masih jadi perdebatan juga sih, gitu ya, bahwa apa? Orang yang tidak sholat itu lebih parah daripada iblis. Kenapa? Karena iblis hanya menolak sujud kepada Nabi Adam. Dia mesti sujud kepada Allah. Sementara orang sholat menolak bersujud kepada Allah. Tapi kalau maksiat memang jelas kebanyakan iblis, cuma dari segi itu. Iblis hanya menolak apa? Sujud kepada Nabi Adam, tapi masih tetap sujud kepada Allah. Sementara orang yang tidak sholat menolak sujud kepada Allah. Jadi sholat ini benar-benar luar biasa. Ini nanti saya akan nyanyikan. Ini sholat ini dahsyatnya luar biasa. Di akhir saya akan nyanyikan. Dan ini adalah penentu dari apa? Syarat-syarat kita mendapatkan derajat yang tinggi. Semuanya bermuara pada sholat. Terserah ya. Lanjut. Ini baru mulai soalnya. Setengah 7 maghrib nage Ustaz. Lanjut. Setiap ngawasnya kayak gitu terus ya punya. Resep. Terus fokus hari tadi. Hari pembukaan alam. Oke. Ternyata perjalanan yang begitu dahsyatnya tidak hanya sebuah perjalanan. Para ulama itu sampai merangkum berbagai macam hikmah dari dari perjalanan Isra dan Mi'raj ini. Salah satunya yang menurut saya menarik ini adalah seorang manusia kalau ingin diangkat derajatnya menjadi tinggi, itu lihatlah seperti apa perjalanan Nabi Muhammad ketika Allah buka satu pintu langit pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh. Salah satunya ketika Allah Subhanahu wa taala buka langit pertama, ketemu dengan siapa? Dengan siapa? Nabi Muhammad itu Isra. Ini ada dalam hadis sahih. Dalam dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari ada diceritakan. Dalam kitab itu tafsir juga banyak riwayat ini. Ketemu dengan siapa? Langit pertama ini dengan Nabi Adam. Begitu sampai ke sana, assalamualaikum, waalaikumsalam. Selalu salam itu diinginkan. Dahsyat kan yang namanya salam. Dulu pernah saya ini tentang salam ini ya. Boleh terlepasnya ya. Dahsyatnya salam bisa mengusir setan dan yang lain. Dan Nabi Muhammad juga sampai apa? Nabi Muhammad tuh heran bertemu dengan Nabi Adam tuh. Kenapa? Nabi Adam tuh adalah orang yang galau, paling galau, manusia paling galau
di dunia ini sampai setelah meninggal pun Nabi Adam itu adalah manusia yang galau. Kenapa galau? Diceritakan ketika Rasulullah naik ke sana, Nabi Adam pun ada di kanan. Ini ngali kanan ke seserian. Kenapa? Karena melihat di sebelah kanan itu yang masuk ke dalam surga adalah anak dan cucu. Sehingga apa dia punya alhamdulillah. Giliran ke kiri, ningali menangis Nabi Adam. Kenapa? Karena di sebelah kiri ada neraka yang isinya juga adalah anak dan cucunya Nabi. Ada orang mau pakai tering, misalkan katakan suka nerakanya punya, nggak masalah. Pak Epi misalkan, ningali ke kanan, alhamdulillah anaknya masuk surga. Ningali ke tanggana masuk neraka. Sedih itu Pak Epi. Bunga lain. Bunga. Ada Nabi Adam itu bisa gitu. Ada orang ada dengan maksudnya. Memang satu keturunan dengan Nabi Adam, tapi apa dengan dia? Tapi Nabi Adam tidak bisa gitu. Yang pertama ke kanan itu anak dan cucunya, yang ke kiri masuk ke dalam neraka juga anak dan cucunya. Kayak kita punya anak satu masuk neraka, masuk surga, satunya masuk neraka kalau ya, itu anak saya. Alhamdulillah anak saya masuk ke dalam surga. Astagfirullahaladzim, anak saya masuk ke Nabi Adam galau. Kenapa? Karena seluruhnya yang masuk ke dalam surga adalah anak cucunya. Yang semuanya juga masuk ke dalam neraka adalah anak cucunya. Makanya apa digambarkan galau. Sampai meninggalnya pun Nabi Adam juga ya, saking sayangnya kepada anak dan cucunya. Ini tuh semuanya masuk ke dalam surga. Tapi apa? Hidup adalah pilihan. Mereka memilih ke neraka dan ada yang memilih ke dalam surga. Artinya apa hikmahnya ketika Nabi Muhammad SAW ketemu dengan Adam? Ini ada kata para ulama. Semua manusia itu berasal dari Adam. Wa Adam min turab, dan Adam itu dari tanah. Gak ada bedanya. Yang miskin, yang kaya, mau kaset, mau goreng, mau setengah kaset, setengah goreng. Sama aja, apa? Min Adam, wa Adam min turab, dan Adam itu dari tanah. Artinya apa? Manusia tidak boleh sombong. Setinggi apapun titelnya, misalkan Pak Edi S.T.U, misalkan dia Pak Edi bilangnya S.T.U, misalkan ketika sholat S.T.U kok lebih harum. Kejaran pertama S2 di 1 di Soka, Katimu, untuk sekolah di WC, gitu. Artinya apa? Seluruh manusia itu sama di hadapan Allah. Yang membedakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Allah mengatakan wala tamshi fil ardi maraha, jangan engkau berjalan di muka bumi ini maraha, dengan apa? Dengan sombong. Sampai nolak cangkengnya di kelek ini. Saking sombong. Dia mah di kelek saking sombong mah. Jika sebenarnya sombong. Artinya apa? Kalau kita ingin dinaikkan derajatnya oleh Allah, ditinggikan derajatnya oleh Allah, jangan sombong. Sebagaimana Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam. Oh, semua manusia itu semuanya sama. Orang kaya membutuhkan orang miskin. Karena orang kaya sadaya kira-kira bangunan bakal berdiri. Aina miskin semua kira-kira bangunan bakal berdiri. Tidak yang modal. Jadi semuanya sama, saling membutuhkan dan yang lain. Tong sombong punten ya. Fir'aun sok bilang. Orang sombong, karena sombong itu adalah pakaian Allah yang tidak boleh dipakai oleh makhluk. Kecuali apa? Dalam hal-hal yang dibolehkan oleh syariat untuk membalas kesombongan yang boleh seperti itu. Fir'aun sombong aku diri sebagai Tuhan, dihancurkan oleh Allah. Namrud dengan kekuatan yang luar biasa. Ada dua manusia, raja manusia yang tidak pernah sakit, tidak pernah
keseleo, tidak bisa kenal siapa Fir'aun dan Namrud. Fir'aun dan Namrud itu dahsyat bu, orang-orangnya itu kekuatan badannya itu lebih dibandingkan dengan manusia-manusia yang lainnya, makanya sombongnya luar biasa. Namrud sombongnya luar biasa, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tapi apa? Oleh Allah dikalahkan oleh apa? Nyamuk. Asup karena ilmunya ciri-cirinya tidak tahu kan? Terus bertelur, kemudian dia sampai ada sebuah kisah yang meriwayatkan bahwa Namrud itu badannya itu sampai 3 kali orang. Jadi satu tubuh tapi seolah seperti 3 orang saking gede. Kenapa? Karena ini pebalan. Itu riwayat-riwayat yang seperti itu kurang begitu ya. Tapi yang jelas Namrud dengan kesombongannya dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan apa? Makhluk kecil yang bisa ya enggak? Tinggal semprot kayak. Tapi ternyata apa? Raja yang tidak pernah sakit, raja yang kuat luar biasa, elek punya seperti itu. Sombong. Terus ada lagi Korun. Namanya Korun. Sombong dengan kekayaannya, pamer terus dan lain-lain, dilenyapkan oleh Allah. Kita aja kehilangan uangnya, misalkan 10 juta, misalkan murah, kasih sumur gitu. Sumur tua ada sumur buaya, lubang buaya. Anda itu bu, korun masanya 10 juta dari dahsyat. Makanya disebut kalau misalkan bapak menggali sumur, misalkan ketemu dengan emas dan yang lain, itu disebutnya apa? Harta korun itu tadi. Berarti di ujung dunia, satu ujung dunia itu kekayaannya luar biasa. Sombong, dilenyapkan oleh Allah, dilenyapkan oleh Allah. Ada satu lagi bu, bukan hanya zaman kapur, sombong dilenyapkan oleh Allah. Nu ayeuna we oge, lamun sombong mah dilenyapkan oleh Allah. Salah satunya Donald Trump yang mengatakan Gaza akan dijadikan sebagai neraka. Ternyata neraka lupa kan? Sombong, Gusnya yang mana gitu nya, bakal di neraka pun gitu. Ada neraka boga sana, boga. Akhirnya apa? Dipindahkan ke Allah, lain di Gaza, tapi di mana? Lalu ada yang sebelumnya lagi ada yang sombong itu bu, yang artis itu. Ya katanya beberapa jam sebelum kejadian kebakaran itu ada kontes apa? Golden apa sih katanya? Tidak tahu ini kira-kira ya golden eta lah namanya. Golden teh mas bu, mas eta yang sahurna disebatkan cina kru dan manajernya upamanya terletak disebutkan berapa kali. Kemudian ibu disebutkan cuma 3 kali. Berarti nggak kasahatan. Maksudnya kru dan manajer disebutkan banyak, misalkan 80 kali atau 60 kali. Sementara ibu disebutkan cuma 3 kali. Berarti kasahatan. Agama Islam. Dan karena cuma agama Islam yang menyebutkan kemudian itu sampai 3 kali. Di Kristen ayat tuh bu. Ayat di itu ayat di Buddha ayat berarti karena hina Islam. Ibu disebutkan kru dan manajer disebutkan sekitar misalkan 60. Ibu hanya disebutkan 3 kali. Dan God dan Allah hanya disebut tidak pernah disebutkan 0. Pantas wajar katanya ini adalah tanpa Tuhan. Daerah tanpa Tuhan, wilayah tanpa Tuhan. Sampai wani kayak gitu loh. Jadi apa artinya? Disebutkan 60 kali misalnya kru dan manajer, sutradara dan yang lainnya semua kayak gitu. Disebutkan itu lebih mulia karena disebutkan sampai 60 kali misalnya. Ibu cuma 3 kali, sementara Tuhan tidak disebutkan di sana. Wilayah itu wilayah tanpa Tuhan, bebas Tuhan. Alhamdulillah. Berapa jam kemudian setelah itu, setelah kesombongan yang diucapkan oleh makhluk itu, karena tumbangnya ada itu, nerakanya dipindahkan oleh Allah dari Gaza ke mana?
presiden siapa? Amerika. Gaza, Palestina. Dibiayai nggak 1.000-2.000 triliunan, rugi nggak? Rugi. Belum juga uang itu kembali. Sekarang dia rugi berapa? Dengan kebakaran itu. Berarti kali lipat. Krisis. Nanti mungkin dolarnya bakal dikentos jadi real. Amin. Jadi real dirham tentunya nanti insya Allah. Sampai seperti itu. Dulu kapungkur aya artis, bukan kalau John Lennon gitu ya, eta tinu naon grup naon. Bintang. Ada Bintang. Begitu di rumah apa lagi? Bapaknya ada darahnya. Itu sampai itu hancurnya The Beatles ketika itu apa bilangnya? Kita lihat kompetisi antara apa? Lebih populer Tuhan atau kita? Lebih populer Tuhan atau kita? Akhirnya apa dihancurkan? Titanic. Nah, saya mana orang Sunda jadi Titanic. Apa bu Titanic punya? Sedaya apa? Kira-kira apa? Sombong nggak? Sombong. Dengan mengatakan apa? Saking megahnya, saking kuatnya kapal ini, mengatakan sampai Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Langsung diazab oleh Allah. Hanya dengan apa? Itu juga dengan muncul sakit. Mau muncul kan? Hanya dengan sedikit saja tes terbelah. Oke, kesombongan itu Allah berikan kepada manusia apa? Derajat yang paling rendah. Iblis bu, nama iblis apa bu? Azazil. Apa Azazil itu? Azza itu apa? Kemuliaan. Zil itu apa? Allah. Kemuliaan Allah. Kenapa? Karena iblis mencapai tingkatan yang tidak dicapai oleh malaikat. Iblis itu lebih mulia dari malaikat. Ibadahnya lebih dahsyat, pintarnya juga lebih dahsyat ketika itu. Maka disebut apa? Azazil. Dikasih nama Azazil. Dahsyat iblis itu. Anak raja jin yang diselamatkan oleh malaikat. Kemudian apa? Dia beribadah kepada Allah. Lebih dahsyat dari malaikat, lebih mulia dari malaikat. Ketika itu, diciptakan siapa Nabi, dan begitu Nabi Adam diciptakan, apa? Kesombongannya muncul. Begitu malaikat semuanya apa? Bersujud. Dari mengatakan sujud, dari mengatakan Muhammad aja, itu perdebatan kalau kita akan masuk ke dalam nanti. Yang jelas apa? Iblis menolak. Ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada dia. Tuh, orang yang sudah tinggi derajatnya mengalahkan malaikat, bahkan disebutnya juga Azazil, kemuliaan Allah. Ternyata oleh Allah gara-gara sombong dikecretkan bu. Jadi laknatullahi alaihi. Gara-gara apa? Sombong. Kecretkan sehina-hinanya. Kamu dijelma. Tentang mulia di hadapan Allah. Sholatnya itu tapi sombong kamu lebih takut. Karena ibu harta seperti lebih dikecetkan iblis wa orang subur dikecetkan Allah gara-gara sombong kok mau kurang tahu lebih lanjut Allah kita. Salah satunya buku yang harus kita jaga perkataan. Kenapa? Karena perkataan itu kalau sudah masih dalam hati tidak akan orang hukum. Misalnya kita sombong saya lebih baik daripada dia, itu nggak bakalan dikasih hukum karena masih di dalam. Ingat perbuatan buruk itu kalau belum dilakukan maka tidak berdosa. Kita niat misalkan pengen maling, mau maling misalkan ibunya atau apa, selagi masih di dalam hati kami gak dijadikan sebagai berdosa. Beda dengan kebaikan, masih di dalam hati dijadikan. Tapi kalau kejahatan
Kalau masih sombongnya di dalam hati nggak jadi masalah. Tapi kalau sudah lisan, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik. Kalau ibu mengatakan kepada dokter, bisa kepada kepada saya lebih baik daripada itu sifat-sifat iblis. Ingat suatu saat akan dibicarakan iblis luhur baik dibicarakan seanak-anak ngomong. Hati-hati dengan perkataan. Kalau orang lain mengatakan dia lebih baik daripada dia, nggak masalah, bukan sombong. Tapi kalau kitanya yang mengatakan ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia, maka jangan harap Allah tidak akan pergi. Pasti akan pergi. Apalagi sampai dipreskan lah kayak gitu ya, seperti apa orang-orang itu yang langsung diikan di azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau dibikin itu menawan itu. Jadi apa? Kalau kita ingin mulia sekali lagi, kalau kita ingin mulia di hadapan Allah, maka yang pertama hilangkan rasa sombong kita, ganti dengan rasa tawadu kita kepada. Ingat orang tawadu, tarawadu. Serius itu jadi tawadu. Orang tawadu rendah hati, jadinya itu perlu diangkat. Kok sorangan? Tak kurang angkat sorangan tuh mah. Coba lagi angkat sorangan bisa tuh. Butuh apa? Butuh apa? Sorangan, murah-murah sorangan. Iya, tidak perlu. Cukup apa? Cukup serahkan semuanya sama Allah. Maka derajat kita akan tinggi. Asal yang penting apa? Tawadu. Siapa yang diangkat tinggi? Tanpa tahu siapa dia. Siapa? Wais tawadunya sama Allah, tawadunya sama ibunya. Mungkin sama ibunya. Gak ada di dunia ini yang kenal Wais Al-Qarni itu hatta siapa? Sayyidina Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan itu nggak ada yang tahu siapa Uwais Al-Qarni. Kata Umar bin Khattab, siapa Uwais Al-Qarni? Kenapa? Ketika itu Rasulullah menyuruh siapa? Menyuruh Umar bin Khattab untuk apa? Meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Siapa sih Uwais Al-Qarni? Tapi di langit rame. Para bidadari tak sampai berdoa kepada Allah, ya Allah nikahkan dia dengan saya, ya Allah nikahkan dia dengan saya. Bidadari pengawakan Uwais Al-Qarni goreng. Cek kurang banget gitu ya maksudnya. Kenapa? Karena ukuran manusia seperti ini. Ini hitam kemudian kusta ya kusta yang ininya. Ibunya kusta, dia juga terkena kusta dan yang lain. Tapi bidadari mendambakan Uwais Al-Qarni. Ya Allah nikahkan. Coba Pak Edi, beri waktu ke bidadari hilang. Orang mana bidadari yang ada di bumi aja. Ibu Eria ini benar. Kesatria Bu, Arjuna Bu, Masya Allah. Tapi Uwais Al-Qarni didambakan oleh manusia. Bidadari cantiknya luar biasa, luar biasa. Tidak terkenal di dunia, tapi diangkat oleh Allah di langit, kemudian diangkat oleh Allah di bumi. Sehingga seluruh manusia, khusus yang umat Islam, tahu siapa Uwais Al-Qarni. Padahal namanya tidak ada. Untuk propaganda kan biasa kalau propaganda yang pas lebaran dan yang lain seperti kampanye-kampanye kemarin kan Priok bilang hebat. Pamflet yang lain butuh biaya kan. Untuk Uwais Al-Qarni nggak butuh itu. Jalurnya langit. Apa yang terbaik, apa yang bisa saya lakukan untuk ibu saya? Kenapa? Karena saya ngikut apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu kampanye. Jalur langit. Yang beda kampanye yang hebat kan? Benten deh. Iya. Diangkat oleh Allah derajat kita ketika kita tahu. Sombong menyebabkan kita berada di paling bawah. Sementara tawadu merendahkan diri serendah-rendahnya, justru apa akan diangkat oleh setinggi tingginya, seperti Uwais Al-Qarni. Saya wah kasih tahu sakit ternyata
Nambah hiji Bu, langit aya tuh 7 deui irama. Kami Kamu payun Ya Ustaz, ke depan dilanjut. Oh gitu, boleh. bersama. Ya. Nambah hijinya banyak. Oh, nanti lah kalau ada waktu itu Nabi ketemu dengan Nabi Isa, kemudian ketemu dengan Nabi Yusuf. Nah, ini idaman para ibu-ibu Nabi Yusuf seperti apa ini? Nabi Yusuf, kemudian Nabi Idris, kemudian ada yang sampai kalau bahasa Nabi Idris itu ada kalau ibu pengen good looking, bapak pengen good looking, ada ininya, ada obatnya di sini. Seperti apa? Ya ini buat penasaran aja nanti. Cuma kalau soalnya Nabi Idris ini ada di urutan keempat, langit keempat. Sementara kita baru di Langit pertama. Tiga masih lama. Di satu kali pertemuan salami. Biasanya kalah sampai mudah-mudahan kita nanti kita bisa lanjut ke langit kedua. Tapi nggak apa-apa misalnya sebulan Ramadan, kami sebulan Rajab itu. Karena namanya bini tos lewat, tos lakas, tos kadaluan bahasa. Berapa payung? Kalau payung Siap untuk Ustaz. ditinggali lah ya kalau jadwal di bentrok, insya Allah biasa. Upami bentrok ya, berarti kayak upami aja pasti. Oke. Kemudian namanya langit kasabarahan. Jadi masih ada genap langit yang akan bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa pembedaan? Ya, nah nanti kita perhatikan majelis Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ada pertanyaan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insyaallah ini ternyata masih bersambung ya. Part 2 mungkin karena baru langit pertama yang dibahas. Sampai di sini barangkali ada yang bertanya, ibu-ibu, bapak-bapak. Ibu-ibu belum bicara tadi. Saya harus melalui. Soalnya ini bikin penasaran ya Ustaz Mamat ya. Jadi pantengin terus kajian matanya setiap hari Rabu pada sore ya, Bapak. Insyaallah ya tadi sedikit mungkin yang diikuti bahwa rendah hati ya itu salah satunya yang mungkin yang jadi pegangan kita bersama. Ada 3 nilai ya value yang harus kita terus pegang gitu. Yang pertama adalah ketulusan, niat yang ikhlas murni hanya karena Allah diluaskan. Kemudian ada oleh-oleh dari kelas niat yang tulus. Yang kedua rendah hati ya tadi sudah dibahas ya. Dan yang ketiga adalah cinta kasih atau loving kindness.